Rabbi, terimalah salam hormat dariku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibina wa qurrata ayunina wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur sekali kepada Allah bahwa pada malam yang penuh barokah ini insyaallah kita bisa berjumpa, bersua dalam sebuah majlis yang insyaallah semoga menjadi majlis yang memperkuat keimanan, keislaman dan hidayah serta keistiqomahan kita di jalan Allah. Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al arwahu junudul mujannadah wa ma ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Saya mendengarkan hadis ini, insyaallah riwayat Muslim, tahun 1997. Tapi nampaknya hadis ini terasa begitu kuat ketika kita melawat ke berbagai tempat karena ada ikatan ukhuwah antar sahabat, yakni adanya pertalian iman yang insyaallah akan memperkuat kekuatan dalam hal kebaikan insyaallah. Al arwahu junudun mujannadah, ruh-ruh manusia sebatalion seperti sebuah pasukan yang dikerahkan. Apabila ada saling kenal maka terjadilah ikatan yang semakin kuat. Apabila tak saling kenal maka terjadilah pertikaian. Masya Allah. Maka antar kita telahlah mengenal, bukan dari fisik, bukan dari wajah, tapi mengenal dari dakwah, dari iman, dari makna Islam yang insyaallah kita sama-sama pelajari insyaallah. Jadi di antaranya lewat doa Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qadis samaat ala mahabbatik wal taqats ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Itulah maka saya bersyukur sekali pada malam yang penuh barokah ini insyaallah bisa bersua bersama para sahabat semua. Semoga ini menjadi perjumpaan di dunia dan juga nanti persahabatan hingga di akhirat. Allahumma amin. Buku ini diasaskan, dituliskan memang semata untuk mengembalikan semangat yang hilang. Betapa banyak orang karena disibukkan dengan studinya tak sempat lagi dia belajar tentang agama, di sini. Tetapi sungguh kami merasakan sesuatu yang berbeza di negeri Australia. Banyak orang yang di negeri asalnya di Indonesia tak belajar agama, tapi karena di sana justru mereka menemukan hidayah. Di tempat yang jauh dari agama justru menemukan agama. Maka jangan sampailah kita yang di tempat banyak agama, di tempat banyak nilai-nilai agama, malah kita terjauh dari suasananya. Maka ini ada sahabat yang sangat jauh di tempat-tempat yang sangat sulit mereka untuk bisa hadir dalam majlis. Mereka harus menumpang kapal udara senilai 5 juta rupiah untuk sekedar hadir dalam majlis, tapi mereka tetaplah berusaha. Ada juga yang berperahu di daerah Sulawesi, mereka untuk hadir dalam majlis mereka harus melawan badai yang ada di tengah lautan, tetapi keistiqomahan tetaplah mereka perhankan. Bahkan pernah ketika Pak Solih hadir di Sulawesi, di Kendari, baru saja setelah pulang dari sana ada sebuah musibah besar menghantar para aktivis tarbiyah dalam sebuah kapal yang karam karena sebuah badai yang besar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa mereka insyaallah menjadi bagian dari orang yang syahid di jalan Allah.
Maka manakala kita diberi kemudahan untuk belajar Islam, diberi kemudahan waktu, marilah kita syukuri untuk bersama-sama terus berada di jalan ini. Ada nasihat, jangan galau, jangan gelisah. Seberat apapun masalah kita, taklah kita merasa tak ada jalan. Ada nasihat dari Amr bin As, seorang jenderal. Beliau mengatakan, seorang mukmin adalah orang yang bisa masuk ke suatu perkara dan bisa keluar dari sebuah perkara sesempit apapun jalan yang tersedia. Artinya selalu ada jalan, karena di dalam Al-Quran ditegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian juga ketika kita ada masalah, janganlah kita meninggalkan tarbiyah, justru kita kembali back to tarbiyah. Kata Syekhut Tarbiyah, tetaplah di sini, di jalan ini, bersama kafilah dakwah ini. Seberat apapun perjalanan yang harus ditempuh, sebesar apapun pengorbanan untuk menebusnya, tetaplah di sini. Jika bersama dakwah ini saja, jika bersama dakwah saja engkau serapuh ini, sekuat apa engkau jika seorang diri? Masya Allah. Maka kenapa kita memerlukan, menghajatkan tarbiyah? Mengapa? Karena memang tarbiyah menjadi bagian tak terpisahkan dari nafas perjuangan muslim yang sesungguhnya. Maka bersama kita merasakan ada sebuah taman yang dirindukan, taman di mana majelis kita berzikir, berilmi, bermuwajahah, kita bersama-sama menyampaikan nilai-nilai Islam, nilai Al-Quran. Taman kita belajar hadis Nabi, belajar sunnah Rasul, belajar sirah nabawiyah, itu menjadi taman yang dirindukan. Seorang ulama mengatakan, sesungguhnya di dunia ini ada taman-taman surga. Barang siapa tak memasuki taman surga di dunia, maka dia tidak akan mendapati surga di akhirat. Maknanya apa? Manakala kita bermajlis tak merasakan manis, manakala kita berdakwah tak merasakan berkah, manakala kita bertemu tak merasakan rasa rindu, jangan-jangan kita dicabut dari nikmat surga di dunia sehingga tak dapatlah nikmat di akhirat. Inilah makanya bagaimana upaya agar setiap kita merasakan nikmat dalam suasana tarbiyah. Itu makna back to tarbiyah. Nasihat beliau Ibrahim At-Taimi, aku mengandaikan diriku dalam surga, aku makan dari buah-buahannya, aku dapat minum dari air sungainya, aku dapat merangkul bidadarinya. Masya Allah. Itu bayangkan seorang Ibrahim At-Taimi merasakan di dalam, masih di dunia, tetapi dia seolah sudah berada di surga. Lalu aku mengumpamakan diriku berada di dalam neraka. Aku makan dari buah zakumnya, aku minum dari nananya, dan aku diikat dengan berbelenggu dan rantainya. Lalu aku katakan kepada diriku, wahai diriku, mana yang kau pilih? Maka ia berkata, surga. Lalu aku katakan, sekarang engkau berada seperti yang engkau angan-angankan, maka perbanyaklah amal-amal kebaikan. Masya Allah. Ketika seorang hamba Allah merindukan surga dan juga takut neraka, maka perbanyaklah amal-amal surganya. Ini sebuah kekuatan yang menggerakkan seorang untuk bersama dalam dakwah, dalam Islam, dalam tarbiyah, dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, berlabuhlah di sana. Ada sahabat yang bertanya, apakah taman surga itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, majlis-majlis ilmu. Nah, maka saat kita bermajlis, tanyakan kepada para anggotanya, sudahkah engkau merasakan majlis ini sebagai taman surga? Taklah. Kenapa? Kakak selalu marah lah. Masya Allah. Jangan sampai itu terjadi. Nah, taman surga itu, Masya Allah, ketika beliau keluar dari majlis, tiba-tiba beliau dapati para sahabat duduk dalam halakoh lingkaran. Beliau bertanya, apa yang mendorong kalian duduk-duduk di majlis seperti ini? Mereka para sahabat menjawab, kami duduk berzikir dan memuji Allah atas hidayah yang Allah berikan sehingga kami memeluk Islam.
Maka Rasulullah SAW bertanya, demi Allah, kalian tidak duduk melainkan untuk itu? Nah, para sahabat mengatakan, demi Allah, kami tidak duduk kecuali untuk itu. Maka beliau bersabda, sesungguhnya saya bertanya bukan karena ragu-ragu, tetapi Jibril datang kepadaku memberitahukan bahwa Allah membanggakan kalian di depan para malaikat. Masya Allah. Jadi saat kita bermajlis, saat kita bertarbiyah, saat kita bersama duduk dalam keimanan itu, kita sedang dibanggakan oleh malaikat Jibril di hadapan para malaikat semuanya. Manakala kita merasakan seperti yang dirasakan Hanzalah ini, cobalah kita berkaca, bercermin. Suatu hari, suatu ketika Hanzalah menemui Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, wahai Abu Bakar, saya melihat diriku sebagaimana dalam keadaan orang munafik. Kagetlah Abu Bakar. Mengapa? Hanzalah berkata, bukankah ketika kita bersama Rasulullah, ruh kita menjadi lembut, jiwa kita meningkat. Tetapi jika kita sedang berada meninggalkan beliau, keadaan kita menjadi berubah-ubah. Cobalah kita ingat, kita saat belajar bersama, saat bermajlis bersama, saat kita duduk bersama, rasanya rindu surga, takut neraka, kepingin beramal, kepingin tilawah, kepingin menghafal, kepingin banyak sekali. Kita kepingin ini. Tapi begitu sampailah di rumah, sampailah di bilik masing-masing, hilanglah itu semua. Astagfirullah. Dan itu yang dijujurkan oleh Hanzalah. Maka Abu Bakar pun berkata, marilah kita datang kepada Rasulullah, karena ternyata beliau juga merasakan hal yang sama. Maka akhirnya Nabi SAW bersabda, andaikan keadaanmu sebagaimana ketika engkau berada di hadapanku, niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian, tetapi sesaat-sesaatlah. Rasulullah memahami memang kondisi iman kadang naiklah, kadang turun, tetapi perbanyaklah untuk seperti di majlis Rasulullah. Maka back to tarbiyah adalah berarah bagaimana kita pun melakukan tarbiyah zatiyah. Maknanya adalah saat sendiri pun dibayangkan bersama saat dalam majlis, supaya iman tetap manis ya, dan kita melangkah dalam optimis. Oke, inilah yang kita perlu pahami. Sesungguhnya iman di antara kalian akan kusut, lusuh di dalam batinnya sebagaimana kusutnya pakaian. Maka mohonlah kepada Allah agar memperbarui iman di dalam hati kalian. Seorang ulama mengatakan, telitilah hatimu dalam 3 hal. 1, saat membaca Al-Quran. Yang kedua, telitilah hatimu dalam sholat. Yang ketiga, telitilah hatimu saat berzikir kepada Allah. Jika engkau tidak merasakan kemanisan iman saat itu, mohonlah kepada Allah agar memberi hati, karena sesungguhnya engkau sedang tidak mempunyai hati. Astagfirullah.